Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jemaat Mesbah Doa dimanapun berada malam hari ini, kita mau sama-sama satukan hati kita. Pada malam hari ini biarlah kita beroleh kekuatan yang baru saat kita datang pada Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita menikmati hadirat Tuhan. Di situ ada kekuatan yang baru yang turun dari surga, yang akan memampukan kita untuk melewati setiap hal, setiap problem di dalam kehidupan kita, permasalahan di dalam kita, biar kita boleh kuat di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita mau datangi Tuhan dengan pujian penyembahan kita. Kita mau diam di dalam hadirat-Nya malam hari ini. Mari sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Satu kesempatan lagi untuk kami boleh datang bersekutu dengan Engkau malam hari ini Tuhan Yesus. Saya percaya saat kami di dalam hadirat Tuhan, ada kekuatan yang baru. Saat kami berada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, ada sukacita, ada kesembuhan, ada pemulihan. Karenanya malam hari ini kami mau menikmati Tuhan. Kami mau sia-siakan waktu yang terindah. Sebab bagi kami, saat kami berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, ada sesuatu yang mengalir di hati kami. Kekuatan yang baru boleh mengalir di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Sungguh kami cinta kediaman-Mu ya Tuhan. Jiwa kami merindukan Engkau. Kami gak ingin jauh dari hadirat Tuhan. Biarlah Engkau membawa kami dekat padamu Tuhan. Makasih. Sungguh ku cinta kediaman-Mu Tuhan. Jiwaku rindukan Engkau. Ku tak ingin jauh. Ku tak ingin jauh dari hadirat-Mu. Bawaku dekat padamu. Sungguh ku cinta, sungguh ku cinta kediaman-Mu Tuhan. Jiwaku rindukan Engkau. Ku tak ingin jauh dari hadirat-Mu. Bawaku dekat padamu. Ku tinggikan, Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan. Untuk selamanya ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Mari sama-sama dengan segenap hati kita. Sungguh ku cinta kediaman-Mu Tuhan. Jiwaku rindukan Engkau. Ku tak ingin jauh dari
hadirat-Mu, bawaku dekat padamu. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan Untuk selamanya. Yes. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan, Tuhan, ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan. Untuk selamanya ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus. Tuhan, ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan. Untuk selamanya ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus. Tuhan, mari sembah Tuhan. selamanya Mari naikkan pujian, ucapan syukur-Mu. Naikkan nyanyian baru bagi Tuhan. Haleluya. Kau ku sembah ya Tuhan. Hanya Yesus, hanya Yesus yang layak disembah. Ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan. Untuk selamanya ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Mari jemaat mesbah doa dengan segenap hati sembah Tuhan. Yes, yes. ku agungkan, Ya Tuhan, hanya Engkau yang layak terima pujian penyembahan. Kau Tuhan. Amin. Untuk selamanya ku Tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Lebih lagi, ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Tuhan. Untuk selamanya ku tinggikan, ku agungkan, ku sembah Kau Yesus Tuhan. Ku sembah Kau Yesus Tuhan. Ku sembah Kau Yesus Tuhan. Malam hari ini apapun kondisimu, apapun keadaanmu, mari bersyukur. Datang pada Tuhan dengan kesungguhan hati.
Sebab di dalam hadirat Tuhan ada sumber pengharapan yang baru. Amin. Ada kekuatan, ada sukacita. Amin. Tuhan. Mungkin saat ini ada yang sedang berputus asa. Datang pada Tuhan. Yes. Dia sanggup memulihkan. Yes. Merindu lebih lagi Tuhan. Yes. Hanya Engkau yang menjadi kerinduan hati kami. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Tuhan Yesus, Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Mari lebih lagi. Oh Tuhan Yesus, Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. di Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, hanya Kau kerinduan hatiku Tuhan. Kau satu-satunya yang ku perlu. Hanya pribadimu Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Tuhan Yesus, Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta Milikku.
keindahan-Mu memudarkan dunia di mataku. Engkau termulia, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku, keindahan-Mu memudarkan dunia di mataku. Engkau termulia, Engkau termulia Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, Yesus. Permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah. Amin Tuhan. Dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah. Engkau satu-satunya yang paling Dan berharga, semakin Tuhan. indah bagimu. Segenap hati kami mau katakan, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Kau permata hatiku. Dunia tak dapat Hanya Kau menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Ini hati kami Tuhan, kami nyatakan, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Lebih lagi bersama mari nyatakan, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu Kau sediakan tercurah bagiku, menjadikanku
Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaanmu Kau sediakan tercurah bagiku, menjadikanku indah. Amin. Dan semakin indah bagimu. Sekali lagi bersama mari katakan, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaanmu tercurah bagiku, menjadikanku indah. Dan semakin indah bagimu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam ini kami boleh di mesbah doa, semua karena anugerah Tuhan berbicara bagi kami, sampaikan isi hatimu bagi kami buka hati bagi firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin, amin. Iya, puji Tuhan Bapak Ibu, kita boleh berjumpa kembali di mesbah doa malam ini dan semua karena anugerah Tuhan, ya biarlah semakin hari kita boleh semakin lebih lagi mau sungguh-sungguh hidup melekat dengan Tuhan. Ya, saya berdoa supaya setiap kita boleh sungguh-sungguh mau saudara boleh semakin hari semakin mencari Tuhan, semakin hari semakin sungguh-sungguh percaya apapun masalah persoalan kita bahwa ya Tuhan itu turut bekerja dalam segala perkara. Baik, sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom, Pendeta Debis, nama saya Jenny dari Jakarta. Saya berusia 61 tahun. Shalom Ibu Jenny. Saya tiap bangun jam 4, saya selalu siap-siap untuk bekerja dan selalu saya putar khotbah melalui YouTube. Ya, awalnya khotbah pendeta lain, terus tiba-tiba muncul khotbah-khotbah ibu, ya, dan saya hanya lewati karena dalam hati saya berpikir pendeta wanita, ya. Oh, jadi kalau pendeta wanita ibu nggak suka ya. Dan akhirnya suatu saat saya mendengar ya saat itu mengenai dosa yang tidak terampuni. Nah, mulai dari situ saya akhirnya mulai mengikuti mesbah doa dan juga mesbah syukur. Dan semua khotbah-khotbah ibu juga di Sunday online dan lain-lain. Terus suami saya satu saat komen, karena saya tiap hari dengar khotbah ibu, satu saat suami saya komen. Dia bilang, Jen, ganti-ganti dong khotbah yang lain, ya khotbah pendeta lain, yang itu terlalu keras terus. Lalu saya jawab pada suami saya, ya yang saya butuhkan memang makanan keras. Jadi suaminya gak suka dengar khotbah saya, katanya keras. Tapi puji Tuhan Bu, ya karena mungkin tiap hari mendengar, sekarang puji Tuhan suami saya sudah ikut-ikutan mendengar khotbah ibu di mana saja. Pas antar anak bekerja, pergi kemana-mana selalu yang diputar tuh khotbah-khotbah ibu, puji Tuhan. Suami saya orang Batak ya, dan sekarang terus diubahkan Tuhan, terus dipulihkan Tuhan menjadi manusia yang baru. Wow, luar biasa ya. Sekarang suami saya sudah tidak lagi dikuasai akar pahit, sudah tidak emosional dan lain-lain. Tuhan ubahkan. Memang ya setiap jam 5 saat teduh suami saya termasuk juga anak saya bangun pagi hari untuk ikut saat teduh. Ini adalah sebuah berkat yang luar biasa bagi keluarga kami, puji Tuhan. Awalnya juga anak saya itu suka main basket Bu, ya lalu satu saat hidungnya itu terkena bola basket. Ya tapi puji Tuhan ya dan akhirnya hidungnya itu bengkok lalu suka gatal-gatal. Pas saya lihat satu saat di IG hidung gatal-gatal itu disebabkan karena tulang hidung yang bengkok. Ya dan puji Tuhan ya saya imani sekarang hidung saya, anak saya diluruskan Tuhan. Dan saya sudah bernasar kalau Tuhan pulihkan anak saya hidungnya maka saya mau bersaksi di mesbah doa. Ya tapi beberapa waktu lalu saya tidak jalankan.
Dan beberapa kali saya diingatkan Tuhan untuk terus bersaksi karena saya sudah bernasar dan saya harus menjalankan nasar itu. Yes, puji Tuhan ya, hari ini saya bisa bersaksi kepada Ibu. Terus Tuhan memberkati pelayanan Ibu, maju terus ya, mantap banget Bu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati, amin, amin, amin. Wow, puji Tuhan saudara ya. Jadi awalnya Ibu juga nggak mau mendengar khotbah saya karena pendeta wanita ya. Tapi puji Tuhan ya, awalnya juga suami nggak suka karena katanya khotbahnya terlalu keras. Tapi sekarang suami juga mau mendengar, bahkan suami diubahkan, sudah nggak kepahitan, sudah nggak emosional, bahkan anaknya juga disembuhkan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan, asal kita mau sungguh-sungguh percaya dan berharap, maka Tuhan itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Baik saudara, hari ini kita masuk di Mazmur 68. Ya, kemarin kita sudah selesai dengan Mazmur 67, sekarang Mazmur 68, perarakan kemenangan Allah. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud nyanyian. Jadi penulisnya juga adalah Daud saudara. Allah bangkit maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api, demikian orang-orang fasik binasa di hadapan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kalau kita melihat di sini ya, Daud ya sedang menuliskan ya satu mazmur, dan ini dikatakan oleh Daud bahwa ya Allah bangkit maka terseraklah musuh-musuhnya, orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh depan api, demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Ya, Mazmur ini dimulai dengan seruan ya yang ditulis oleh Musa saudara dalam Bilangan 10 ayat 35 sebenarnya. Yang di sana dikatakan bahwa ya saat bangsa Israel mengikuti tabut perjanjian itu ya, dan ini pasti mengingatkan pada masa ketika Daud juga memimpin suatu ya prosesi penuh sukacita ketika membawa tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke Yerusalem. Ya, Daud melihat bagaimana Tuhan itu menyertai ya ketika ada tabut Allah yang dibawa, maka musuh-musuh daripada bangsa Israel atau musuh-musuh Allah itu semua ya dihancurkan dari hadapannya. Ayat 4, tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, bermasmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Ya, jadi Daud mengatakan di sini bahwa waktu Tuhan turun tangan atas hidup kita, bahkan orang-orang yang membenci orang-orang benar itu sama dengan membenci Tuhan saudara. Ya, mereka akan lenyap dari hadapan Tuhan. Ya, tetapi orang-orang benar itu akan bersukacita. Mereka akan menyanyikan puji-pujian, kidung, lagu-lagu. Mereka akan bermazmur bagi Tuhan, kata Daud. Ya, ayat yang ke-6, Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Daud sangat percaya bahwa Tuhan itu adalah perlindungan, bahwa Tuhan itu adalah kekuatan, bahwa Tuhan itu adalah keselamatan. Makanya dia berkata bahwa ya Tuhan itu menjadi pelindung bagi anak yatim, ya dia juga menjadi Allah bagi yatim piatu, bagi para janda. Ya, itulah Tuhan di tempat kediamannya yang kudus ya. Dengan sorakan pujian dan juga bunyi sangkakala, Daud dan rakyat membawa tabut suci menuju Gunung Sion pada waktu itu. Mereka bersorak-sorai karena tabut itu adalah lambang kehadiran Tuhan, dan jika bangsa Israel pergi berperang membawa tabut Allah, mereka menang karena itu melambangkan kehadiran Tuhan yang menghancurkan musuh-musuh mereka. Tetapi mereka bersuka cita, bernyanyi ya, di dalam Allah ada pengharapan ya, mereka bersorak-sorai bagi Tuhan ya ketika mereka membawa tabut itu. Ya, bagi musuh-musuh Tuhan tabut itu adalah lambang kematian karena pasti binasa semua musuh Allah. Tetapi bagi orang yang benar tabut itu adalah lambang sukacita dan kemenangan.
Ya, bahkan Daud berkata di sini bahwa hanya di dalam Allah ya itu ada pengharapan bagi orang-orang yatim piatu, janda-janda, para tahanan. Ya, kita tidak perlu merasa kesepian selama kita ini berada di dalam Tuhan, maka Tuhan akan menjadi pembela, ya perlindungan bagi setiap kita. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang yang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia, tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul, ya. Jadi saudara, ketika kita ini merasa bahwa kita nggak ada apa-apanya, ayo berharaplah pada Tuhan, ayo berserahlah kepada Tuhan, ayo ya percayalah hanya kepada Tuhan. Dan saat kita sungguh-sungguh mau berharap dan percaya, maka Tuhan itu Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Ya Allah, ya ketika engkau maju berperang di depan umatmu, ketika engkau melangkah di depan padang belantara, Sela, bergoncanglah bumi, bahkan langit-langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. Ya, Daud sedang menggambarkan di sini Gunung Sinai itu memiliki peran penting dalam sejarah Israel. Di Gunung Sinai inilah Allah bertemu dengan Musa menampakkan diri. Dan Tuhan memberi tugas untuk memimpin Israel keluar dari Mesir. Ya, dan di Gunung Sinai ini jugalah ya bangsa Israel kembali untuk menerima Taurat Allah. Dan kehadiran Allah membuat seluruh gunung itu gemetar. Gunung yang suci ini selalu mengingatkan tentang firman dan janji Allah. Ya, dan di sana Daud berkata bahwa bergoncanglah bumi, bahkan langit, ya, dicurahkan hujan di hadapan Allah. Ya, Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. Ketika Tuhan turun, saudara, maka gemetarlah, bahkan gunung-gunung pun gemetar. Dan di sana dia berkata bahwa hujan yang melimpah engkau siramkan ya Allah, engkau memulihkan tanah milikmu yang gersang. Ya, bahkan ketika Tuhan berkenan, maka tanah yang gersang pun itu disirami dengan hujan. Ya, tanah yang harusnya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tapi kalau tidak ada hujan mati semua saudara. Tapi Tuhan itu adil menurunkan hujan ke atas tanah yang kering, dan itu adalah kemahakuasaan Tuhan. Bagaimana bumi ini diatur, ada musim kemarau, ada musim hujan, dan Tuhan mengatur semuanya supaya ya terus terpelihara bumi ini. Bayangkan kalau tidak ada hujan saudara, maka mungkin semua manusia akan mati karena kekeringan. Tapi Tuhan itu maha baik dan dia penuh dengan kuasa. Dia akan melimpahkan dengan siraman hujan di sini. Engkau memulihkan tanah milikmu yang gersang. Ayat 11, sehingga kawanan hewanmu menetap di sana, dalam kebaikanmu engkau memenuhi kebutuhan orang-orang yang tertindas ya Allah. Daud sedang menggambarkan di sini saudara, kalau hewan aja dipelihara oleh Tuhan, dicukupi semua kebutuhannya, apalagi kita anak-anak Tuhan. Karena itu biarlah kita terus bersandar dan berharap pada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dan hidup menyenangkan Tuhan, maka Tuhan itu pasti akan pelihara hidup kita. Ya, di sini Daud bilang hewan saja ya itu dipelihara Tuhan dalam kebaikan. Tuhan memenuhi kebutuhan mereka. Apalagi kita, apalagi orang-orang yang tertindas yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Ayat 12, Tuhan menyampaikan sabda orang-orang yang membawa kabar baik itu merupakan tentara yang besar. Ya, Tuhan menyampaikan sabda orang-orang yang membawa kabar baik itu merupakan tentara yang besar. Perhatikan saudara di sini ya bahwa orang-orang yang suka memberitakan Injil kabar baik, mereka digambarkan sebagai tentara yang besar di hadapan Tuhan. Makanya dimanapun saudara berada hari ini, ayo beritakan Injil. Ayo beritakan firman Tuhan sebagai orang Kristen. Orang percaya, kuatkan yang lemah, lutut yang goyah. Ya, sekarang lagi heboh di Manado itu ada satu jembatan yang dipakai lompat orang bunuh diri di situ banyak. Lalu semua pergi mendoakan jembatan itu. Ya, saya pikir saudara jangan jembatan yang didoakan, tetapi orang-orang lah yang harus didoakan. Ya, makanya kita harus banyak menginjil. Makanya kita harus banyak menguatkan orang yang lemah di sekitar kita. Kalau saja semua orang peduli, maka mungkin orang tidak akan memutuskan untuk bunuh diri. Kalau seandainya semua peduli, makanya saya juga selalu berkata, ayo share firman Tuhan. Bagikan mesbah doa, mesbah syukur, khotbah-khotbah kepada teman-temanmu. Sekarang semua ada handphone. Kalau orang mendengarkan firman, dia gak mungkin bunuh diri.
Walaupun kita mau tengking itu jembatan, kita mau doa-doakan itu jembatan. Ya namanya kalau orang putus asa saudara, setan itu bercokol di dalam diri manusia. Ya bukan di jembatan tapi dalam diri orang. Makanya kita harus memberitakan Injil. Karena firman Tuhan kabar baik itu memerdekakan mereka. Ya jadi ini saya berdoa supaya orang Kristen ini memahami ya, kebenaran yang benar. Ya kita mau doakan pohon tempat orang bunuh diri, enggak bisa. Memang setan tempat tinggalnya di pohon. Setan itu tinggalnya di jembatan. Ya jangan diusir. Yang diusir tuh setan yang ada dalam diri orang saudara. Ya inilah saudara pemahaman-pemahaman yang seperti ini. Ya firman Tuhan berkata bahwa di sini orang-orang yang memberitakan kabar baik mereka itu seperti tentara-tentara. Ayo perhatikan sekelilingmu. Kalau ada orang yang lemah imannya, apalagi di Manado itu hampir semua orang Kristen loh. Ya kenapa bisa ada yang bunuh diri? Disinilah kita lihat sudah jarang orang Kristen memberitakan Injil. Jarang orang Kristen membawa kabar baik. Kalau ada temanmu yang lagi bermasalah, keluargamu, saudaramu dirangkul saudara. Lalu katakan sama dia, Tuhan Yesus mengasihimu. Kamu mau gak saya berdoa buat kamu? Kalau kita menjadi orang yang membawa kabar baik, maka kita ini seperti tentara-tentaranya Allah. Ya jangan justru orang bunuh diri karena kelakuan kita yang membuat dia akhirnya stres, kecewa. Ya gara-gara kita yang yang tidak bertobat ulah kita. Ya kita berdoa, biarlah hari-hari ini saya berdoa untuk Manado. Ayo yang ada di Manado, bangkitkan tentara-tentara Allah. Berdoa buat jiwa-jiwa. Ya berdoa syafaat buat orang-orang yang terikat dengan roh-roh bunuh diri, roh iba diri. Ya dan kita harus pergi untuk memberitakan Injil dan kabar baik itu sebagai tentara-tentara. Ya percuma doakan jembatannya, percuma doakan pohon tempat orang gantung bunuh diri. Percuma, apa yang kita mau doakan di situ? Kita usir setan, ya setan bilang tempat tinggal saya di sini. Nah yang didoakan itu setan yang ada dalam dirinya orang. Bukan setan yang ada di jembatan atau setan yang ada di pohon. Tapi kita perlu patahkan ya segala jiwa yang teraniaya, jiwa yang tertekan sehingga diambil keputusan untuk bunuh diri. Ayat ini dengan jelas berkata bahwa orang yang memberitakan kabar baik, ya perhatikan baik-baik saudara. Ya, Daud berkata di sana bahwa ya orang-orang yang memberitakan kabar baik, Tuhan menyampaikan sabda. Ya, Tuhan menyampaikan sabda ayat 12, orang-orang yang membawa kabar baik itu merupakan tentara yang besar. Ya, bayangkan kalau kita menjadi orang yang memberitakan kabar baik, Injil. Ya dan orang diselamatkan, maka kita ini digambarkan sebagai tentara-tentaranya Allah. Makanya saya tidak pernah lelah, saya terus ya memberitakan Injil kemanapun. Ini saya baru landing dari Surabaya saudara, badan ini rasanya capek semua. Tapi ya karena saya mau memberitakan Injil, menjadi ya tentaranya Tuhan. Maka ya ayo pasti ada upah bagi setiap kita yang mau sungguh-sungguh bekerja bagi Tuhan. Selamatkan jiwa yang ada di sekeliling kita saudara ya. Raja-raja segala tentara melarikan diri dan perempuan di rumah membagi-bagi jarahan. Maukah kamu berbaring di antara kandang-kandang, sayap-sayap merpati bersalut dengan perak, bulu kepaknya dengan emas berkilau-kilauan. Ya, merpati itu adalah lambang dari Israel yang menjadi kekasih Allah, yang begitu dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan sehingga bangsa itu mengambil perak dan emas dari musuh-musuhnya, dan sekalipun bangsa itu ya hanya tinggal di kemah, tapi Tuhan membela mereka sehingga mereka merpati itu sepertinya burung yang tidak berdaya. Tapi ketika Tuhan menyertai mereka, dikatakan sayap mereka bersalut dengan perak, bulu kepaknya dengan emas berkilau-kilau. Ayat 15, ketika Yang Maha Kuasa menyerahkan raja-raja di sana, turunlah salju di atas gunung Salmon. Ya, kita lihat di sini saudara, ya Tuhan itu Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ya menyertai umatnya sekalipun satu bangsa Israel hanya tinggal di kemah-kemah, tapi Tuhan menyertai mereka. Tuhan ya melindungi mereka sehingga walaupun mereka hanya digambarkan seperti merpati yang tidak berdaya, tapi mereka dilambangkan emas ya ada di sayap mereka, bahkan ya kepaknya itu dengan emas berkilau-kilauan dan sayap merpati bersalut dengan perak, bicara tentang kemuliaan Tuhan. Saya berdoa saudara supaya kita semua mengerti, kita semua paham, kita semua semakin lebih lagi mau mengasihi Tuhan dan mencari Tuhan. Ya, dan biarlah kita semua melakukan tugas kita menjadi pembawa-pembawa kabar baik. Kita akan lanjutkan besok ya karena ini panjang sekali. Tapi marilah mulai hari ini ayo kita menjadi orang yang membawa kabar baik itu, memberitakan Injil supaya kita menjadi tentara-tentara Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa.
Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hari ini. Biarlah Tuhan Engkau menjadi Allah Tuhan dalam hidup kami, yang menjadi sandaran kami, yang selalu menyertai kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Apapun masalah kami, apapun pergumulan kami mau Tuhan Engkau menjadi kekuatan bagi kami. Engkau pelindung orang-orang yang lemah. Engkau menjadi perlindungan bagi orang-orang yang tidak berdaya. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan roh jiwa dan tubuh kami dalam tangan Tuhan. Biarlah anugerah-Mu melimpah atas hidup kami. Kami berdoa biar Tuhan senantiasa memberkati kami dengan kekuatan-Mu Bapa. Biarlah kami percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sekalipun kami digambarkan seperti merpati yang tidak berdaya, tapi bersama Tuhan kami akan melihat kemuliaan-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang sedang ada masalah pergumulan rumah tangga, keuangan, kesehatan. Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, menjadi perlindungan bagi kami. Tuhan beri kekuatan untuk setiap mereka yang sedang terbaring sakit hari ini, beri kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Ampuni dosa pelanggaran kami, beri kekuatan untuk menanggung semua hal proses Tuhan, untuk kami keluar sebagai pemenang-pemenang di hari-hari ini Tuhan. Bapa, beri pekerjaan bagi mereka yang mencari pekerjaan. Tuhan berkati siapa mereka yang terlilit dengan hutang piutang, agar hidup kami boleh senantiasa menjadi kesaksian bagi nama Tuhan. Kami mau bertobat, kami mau tinggalkan segala dosa kami, supaya hidup kami boleh melihat kemuliaan Tuhan. Berkati siapa anak-anak-Mu yang rindu punya keturunan, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup dalam nama Tuhan Yesus, agar kami boleh menjadi kesaksian yang hidup. Terima kasih Bapa, roh jiwa dan tubuh kami adalah milik-Mu. Kami terus berdoa juga buat bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah buat bangsa ini. Lawatan Tuhan terjadi atas bangsa kami Indonesia. Mulai dari ibu kota Jakarta sampai ke desa-desa, daerah-daerah. Biar lawatan Tuhan tercurah, hujan pertobatan tercurah. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau menjamah orang-orang yang sedang ada pergumulan yang berat, agar mereka tidak terpancing oleh iblis untuk melakukan tindakan bunuh diri, tetapi iman mereka diteguhkan di dalam Tuhan. Kami berdoa juga Bapa, Kau beri kekuatan buat setiap orang-orang yang ada di atas bangsa kami ini, untuk memberitakan kabar baik anak-anak-Mu Tuhan. Berkati pemerintahan kami, mulai dari Presiden Prabowo, Pak Gibran. Kau berkati dengan roh takut akan Tuhan, agar setiap keputusan mereka diambil berdasarkan kebenaran dan roh takut akan Tuhan itu. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua. Biarlah hujan pertobatan tercurah atas bangsa-bangsa dari Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan terjadi, agar semua jiwa-jiwa boleh berbalik dan kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, karena itu hari ini kami membuka hati dan tangan kami. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan mulai hari ini nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dan saya percaya setiap kita yang diberkati Tuhan. Mari katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku. Selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang sentuh hatiku. Selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Sentuh hati